kali ini kita akan membahas tentang IPv6. Nah, kita akan langsung mulai aja. Apa sih itu IPv6? Kita akan mulai. Nah, IPv6 addressing, IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IP versi 4. IP versi 6 punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibanding IPv4 yang cuma 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undesigned alamat. Nah, jadi di sini tuh IP versi 6 ini tuh fungsinya tuh untuk menggantikan atau jikalau IP4 itu akan habis. Jadi, nah di sini ada lalu selanjutnya di sini ada perbedaannya antara IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kalau IP versi 4 deployednya 1981, sedangkan IP versi 6 1998 terbaru. Nah, kalau misalkan IP versi 4 itu 32 bit IP address, sedangkan IP versi 6 ini 128 bit IP address. Nah, kalau IP versi 4 ini 4,3 billion address. Nah, sedangkan IP versi 6 ini 7,9 kali 10 pangkat 28 address. Nah, IP versi 4 addresses must be reset and masked. Sedangkan IP versi 6 every device can have a unique address. Nah, kalau misalnya IP versi 4 numeric dot decimal notation. Nah, ini contohnya, contoh IP-nya IP versi 4. Sedangkan ini contoh IP versi 6-nya. Di sini hampir mirip-mirip, DHCP or manual configuration, sedangkan IP versi 6 support auto configuration. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tipe-tipe IP versi 6. Nah, ada yang pertama ada link lokal. Function atau fungsinya komunikasi antar perangkat dalam satuan link lokal. Nah, di sini ada FE80 diawali dengan FE. Lalu yang kedua ada Global Unicast. Fungsinya alamat publik IP versi 6 yang dapat mengakses internet. 2000 diawali dengan 2/3. Lalu yang terakhir ada Unique Local. Fungsinya untuk alamat privat IP versi 6. Di sini FC00 diawali dengan FC atau FD. Lalu selanjutnya ada address compression. Apa sih itu address compression? Jadi address compression adalah cara untuk menyederhanakan IP versi 6. Nah, misalnya nih, ini ada contoh IP versi 6. Nah, sederhanakan IP versi 6, hapus angka 0 yang ada di depan. Jadi setiap angka 0 yang ada di depan, misalkan seperti ini, 08AB. Nah, 0 ini berarti kita tulis aja 8AB. Jadi 0-nya tuh dihapus untuk menyederhanakan IP versi 6 ini. Nah, misalnya di sini ini masih sama. Nah, DB6 ini juga masih sama karena tidak ada 0-nya. Sedangkan yang 008AB ini kan ada 0-nya di depan. Jadi kita hapus, dirubah jadi 8AB. Nah, di sini juga masih sama yang ini. Nah, di sini ada 0023. Ada 0023. Nah, 020 ini dihapus jadi hanya 23. Nah, di sini juga ada 000 ini. Jadi di sini kan ada 0. Nah, kita cuman nulis atau kita cuman hapus 30 aja, sedangkan yang 01-nya kita taruh di sini. Nah, sama seperti ini juga, di sini juga cuman A. Nah, notes, jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Nah, misalnya di sini kan, nah di sini masih sama. Nah, di sini ada 0 berturut-turut atau 2 kali. Di sini ada 0 2 kali di sini. Jadi kita hanya pakai titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh sama aja dengan kayak 00 ini. Jadi ini lebih disederhanakan. Nah, selanjutnya
contoh compression. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang yang ini. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Nah, di sini ada contoh compression. Di sini ada FE. Nah, di sini ada contoh IP versi 6-nya. Nah, di sini jika ada 0 berturut-turut di depan atau belakang, tidak bisa di compression keduanya, harus memilih salah satu. Nah, di sini ada contoh compression yang salah dan ada contoh compression yang benar. Yang salah itu gimana sih? Nah, di sini ini benar. Di sini kan ada 00 ini. Nah, kita kan bisa pakai titik 2 sebanyak 2 kali. Tapi kita nggak bisa pakai, kita harus milih salah satu, nggak bisa compression keduanya. Jadi di sini kan ada 00 ini. Nah, kita pakai di sini. Sedangkan di belakangnya juga masih ada 00-nya. Kita pakai juga di sini. Nah, itu tuh nggak bisa, itu salah. Jadi kita pakainya yang di bawah ini atau yang benar ini. Nah, kita pakai hanya di depan misalnya. Jadi di belakangnya kita hanya 0.20, sama saja seperti yang tadi. Jadi kita hanya memilih salah satu, gak bisa keduanya. Nah, lalu selanjutnya ada soal compression. Di sini kita akan bahas soalnya. Nah, di sini bisa kalian lihat soalnya. Kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu. Bahas soalnya. Di sini ada soalnya. Kita hanya sederhanakan. Nah, di sini udah aku sederhanakan. Di sini kan 2001. Di sini nolnya gak ada dong di depan, jadi tulis seperti biasa. Nah, di sini ada 0 di depan, jadi kita tulisnya DB8. Nolnya gak kita bawa karena 0 dihapus untuk menyederhanakan. Nah, di sini ada nolnya sebanyak 4 kali. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa? Titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak 0 yang ada. Jadi kita hanya pakai 2.2 aja sebanyak 2 kali. Nah, di sini 1428 gak ada nolnya, jadi gak ada yang berubah. Begitu pula yang ini 57AB gak ada yang berubah. Jadi yang berubah hanya 0D yang DB8 sama 00 ini yang jadi titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, lalu selanjutnya ada FE80. Di sini karena tidak ada 0 di depan, adanya di belakang, jadi sama aja penulisannya. Nah, di sini ada 0 DB8. Di sini kan 0-nya ada di depan, jadi kita hapus 0 jadi DB8. Lalu di sini juga ada 0 sebanyak 2. Nah, jadi kita tulisnya 23 aja. Lalu di sini juga ada 0. Jadi kita tulisnya titik 2 sebanyak 2 kali aja. Nah, di sini ada 0 juga, jadi kita LAC aja. Di sini gak ada, jadi sama aja penulisannya. Nah, lalu di belakang juga ada, jadi kita tulisnya D aja di sini. Nah, untuk soal terakhir, yang ini 2001 tetap sama, yang ini beda, nolnya kita hapus jadi DB8. Nah, lalu yang ini ada 3 kali 0 berturut-turut, jadi kita pakai titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, FF00 ini, FF00 ini enggak ya, karena dia nolnya di belakang, bukan di depan, jadi masih sama penulisannya. Nah, sedangkan yang ini nolnya di depan, jadi kita hapus jadi 42 aja. Nah, yang belakangnya masih sama. Nah, jadi gitu untuk pembahasan soal compression. Next, selanjutnya kita ada address compression. Sebaliknya, yaitu address compression ini. Nah, jadi kalau tadi itu kan kita menyederhanakan. Nah, tapi kalau address compression ini mengembalikannya seperti semula. Jadi kalau tadi menyederhanakan, kalau address compression ini mengembalikan seperti semula atau mengembalikan seperti kembali yang memang awalnya seperti itu. Nah, misalnya contohnya di sini ada FE80, 0 sebanyak 2 kali, ada FE80, ada titik 2 sebanyak 2 kali. Lalu di sini ada 1 2 3 4 titik 2 0 0 0 2 0 2 titik B3 FF titik A titik 3. Nah, yang ini karena sudah 4, jadi sudah
seperti ini sudah benar. Nah di sini kan ada 0, ada titik 2 sebanyak 2 kali. Kita hitung dulu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Berarti kan harusnya oktetnya itu ada 8. Jadi berarti ada 2. Nah, kita tinggal tambah aja berapa sih harusnya nolnya ada di sini. Jadi kita tambah aja, kan di sini ada 6. Jadi untuk menjadi 8 kita tambah 2, berarti nolnya itu berturut-turutnya ada 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu di sini masih sama, di sini juga masih sama, kita posisiin sama. Nah, di sini kan ada doang. Berarti kita tambahin 3 0 di depannya supaya bisa karena 4 kan 4. Nah, di sini juga sama, kita tambahin 0 2 0 di depannya, di depan 2 3 ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang soal uncompression. Nah, di sini kita akan bahas tentang soalnya. Nah, di sini aku akan bahas dulu tentang soal yang nomor 1. Nah, di sini kita berarti di sini masih sama ya, 2 0 0 1 titik 2. Nah, di sini kan DB 8, berarti kita tambahin 0 karena baru 3 ininya. 0 DB 8. Nah, di sini ada lalu setelahnya di sini ada titik 2 sebanyak 2 kali. Kita hitung dulu. Di sini ada 1 2 3. Berarti kurang 5 oktet. Berarti nolnya itu ada 5 kali. Nah, di sini kita 5 kali. Nah, kurang lebih ada 5. Jadi seperti ini. Lalu di sini setelahnya ada 1 doang. Nah, berarti kita tinggal tambahin di depan 1 itu ada 3 0. Seperti ini. Nah, jadi ini untuk jawaban nomor 1. Seperti ini. Di sini ada 2001, lalu ada 0 DB8, kita tambahin 0 di depannya. Lalu di sini ada titik 2 sebanyak 2 kali. Kita hitung dulu di sini oktatnya ada berapa? 1 2 3. Berarti kurang 5. Berarti nolnya ini, 0 yang sama ini ada 5 kali. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan itu yang kedua. Nah, yang kedua kita coba itu lagi dengan titik 2 sebanyak 2 kali. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5. Berarti ada 3 0. Karena ada 3 0 yang sama. Nah, jadi seperti ini. Yang terakhir ada 2 doang di sini. Jadi kita tambahin di depan 2 itu ada 3 0. Seperti ini. 1 2 3. Nah, jadi seperti ini untuk jawabannya. Kurang lebih aja. Lalu kita akan next. Nah, di sini ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prefix. Di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas prefix IP versi 6 atau IPv6. Nah, di sini ada. Nah, sebelum kita ke IP versi 6, di sini IP versi 4 0 sampai 32 bit. Di sini oktetnya ada 1 2 3 4. Ada 4 oktet. Lalu di sini juga ada ininya. Nah, ini contoh IP-nya, sedangkan ini untuk yang IP versi 6 0 sampai 128 bit, oktetnya ada 8. Nah, seperti ini. Di sini bisa kalian lihat. Nah, ini contoh IP-nya.
Nah, di video kali ini kita akan mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Di sini aku udah bikin topologi dan juga udah diberikan IP versi 6-nya. Nah, lalu kita akan konfigurasi atau ngasih IP kayak biasanya. Dulu kita mulai dari router 1. Di sini kayak biasa aja, n constel, lalu masuk ke interface gig 00 terlebih dahulu. Nah, di sini bedanya, di sini kita pakai IP versi 6 add. Lalu masukkan IP-nya. Sini masukin IP-nya. Terus slash 64 enter, no shutdown. Lalu interface gig 001 enter, IPv6 add, masukkan IP-nya. No shoot enter. Udah. Nah, kalau udah kita akan ngasih PC-nya IP. Nah, kita ngasih ya PC-nya IP kayak gini. Udah beres. Udah kita kasih IP. Lalu kita akan lakukan di sebelahnya atau di bagian sebelahnya. Beres. Kalau misalkan kita udah ngisi semua, kalau misalkan kita udah diisi semuanya sama IP, nah kita akan konfigurasikan static routing. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita mulai untuk static routing seperti biasa. Nah, kita seperti biasa, tapi kita IP versi 6 unicast routing. Nah, kita enter, lalu IP versi 6 lagi, route, lalu masukin IP, lalu masukin networknya. Kita lakuin di sebelah kiri, di sebelah kanan, maaf, lakuin di sebelah kanan. IPv6 unicast routing, lalu versi 6 lagi, route DW8 1/64. Kasih juga next hop-nya, jangan lupa DP8 10 1 enter. Nah, udah, kita akan coba cek dengan mengirim pesan apakah berhasil. Kita cek dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini udah sukses. Di sini bisa kalian lihat, di sini udah successful. Kalau tadi kita sudah pakai yang static routing, kita akan pakai yang dynamic routing sekarang. Tapi sebelum itu kita harus hapus dulu. Kita harus hapus dulu yang static routingnya. Nah, di sini kita coba dari router 1. Kita hapus dulu static routingnya. Nah, misalkan ini kita hapus, yaitu dengan menambahkan no di sini, no IP verse 6 root ini. Nah, enter. Di sini udah.
Terus kita juga lakuin hal yang sama di sini. Nah, kita coba cek to show IP address. Nah, bisa kita lihat di sini udah gak ada, udah kehapus. Di router 1 terlebih dahulu aja. Di sini kita IP versi 6 OSPF. Kita pilih ASPF IP versi 6 router ASPF SPF 1 aja, enter. Nah, di sini ASPF process ID called not pick a router ID, please configuration manual. Nah, jadi kita harus bikin router ID-nya terlebih dahulu. Di sini kita bikin router ID-nya kita 10 kita sesuaiin aja, itu kan tadi OSPF 1, jadi kita 1 aja, plus 1, enter. Lalu interface gig 0, enter. Lalu IP versi 6 OSPF area SPF 1 area 0, kita pakai area 0 aja, enter. Lalu interface gig 001, enter. IP versi 6 OSPF 1 area 0, enter. Nah, udah. Setelah udah, kita lakuin ke router yang kedua. IP versi 6 router OSPF 2, kita pakai router OSPF 2. Nah, kita bikin dulu router ID-nya, kita 10 jadi kita ngikutin aja itu, kita ngikutin OSPF 2, jadi kita 10 lalu masukkan interface gig 000, enter. Lalu IP versi 6 OSPF 2 area 0, lalu interface gig 01, enter. Lalu IP F6 OSPF 2 area 0, bentar. Nah, udah. Kalau sudah, kita akan coba tes di sini. Kita akan coba tes apakah berhasil. Nah, udah successful ya. Nah, di sini juga kita akan coba di sini. Kita coba ping dari, kita akan coba ping ke itu situ DB8 1 titik. Sini kita lihat 2.2 terang. Nah, bisa kita lihat di sini replay. Jadi udah bisa di sini. Nah, jadi sekian untuk dynamic routing di memakai IP versi 6. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, kita akan menggunakan konfigurasi RGRP. Sebelum itu kita akan menghapus terlebih dahulu untuk konfigurasi dynamic routing yang tadi kita baru buat. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini hapus. Cara hapusnya yaitu no IP versi 6 router OSPF 1 di sini. OSPF 1. Nah, enter. Lalu yang ke router 2 no IP versi 6 router SPF 2, enter. Nah, udah.
Nah, jadi gitu cara hapusnya. Kita akan mulai dari router 1 aja terlebih dahulu. Seperti biasa kita mulai dari router 1. Nah, di sini agak banyak ya konfigurasi komennya. Di sini kita IPv6 unicast routing enter, lalu IPv6 router RGRP router GRP 1 misalnya GRP 1, lalu GRP lagi GRP router ID 10.10.10.1. Nah, di sini di RGRP ini kita pakai no shutdown. Jadi no shoot, lalu interface gig 0.0 enter, lalu AGRP 1 IPv6 terlebih dahulu RGRP 1. Nah, udah beres. Di sini udah. Jangan lupa interface gig 0.1 nya juga. IP versi 6 GRP 1 juga enter. Nah, kalau udah kita akan lakukan hal yang sama di router sebelahnya. Tuh IP versi 6 unicast routing, lalu IP versi 6 router RGRP router AGRP 1, lalu AGRP 1 router ID 10.10.10.1 enter, lalu no shutdown jangan lupa. Habis itu interface gig 0.0, lalu IPv6 lalu setelah itu AGRP 1 interface gig 0.1 IPv6 AGRP 1. Nah, udah selesai. Di sini juga udah ada tulisannya neighbor. Nah, jadi udah beres, udah. Nah, tapi kita akan cek terlebih dahulu untuk membuktikan apakah berhasil apa enggak. Nah, di sini udah sukses ya. Kita juga akan coba lagi menggunakan, kita akan coba misalkan dari PC 1 ke PC 0 sekarang. Nah, kita coba ping 2 DB8 lalu 1.2 enter. Nah, replay juga. Nah, jadi segitu aja untuk pembahasan IP versi 6 kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.